Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan muda yang senantiasa dikasihi Tuhan, para suster dan juga bruder. Bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan saya setiap kali saya memang diminta untuk memberkati perayaan perkawinan bagi kedua mempelai. Saya selalu mengawali homili itu dengan bertanya kepada mereka, sudah sejauh mana kalian mengenal pasangan kalian? Sudah berapa lama kalian punya hubungan satu sama lain? Dan itu selalu dijawab dengan variasi jawaban yang luar biasa. Kenapa saya selalu menanyakan itu? Karena suatu hubungan yang panjang perlu diawali dengan pengetahuan yang cukup. Jangan hanya kata orang, jangan hanya berdasarkan riset yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita hidup dan juga mau mengerti di dalamnya. Sama pada hari ini, Injil dan juga bacaan-bacaan mengarahkan kita bagaimana seyogyanya, sebaiknya, seharusnya kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Pertama-tama, step yang pertama pasti seperti halnya tadi. Kalau orang yang mau menikah, mengenali dulu pasangannya. Kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang yang merasa dipilih Tuhan, pertama-tama tentu kita harus mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan punya relasi dengan Dia. Bukan hanya sekedar diajarkan ketika menerima baptis, diajarkan ketika menerima sakramen penguatan, atau diajarkan ketika kursus-kursus. Atau bukan hanya juga diceritakan oleh orang tua. Lalu bagaimana cara mengenal atau membangun relasi dengan Tuhan? Jelas, pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari semua datang ke gereja, tentu juga ingin mengenal lebih dalam tentang Tuhan kita. Lalu dengan membaca kitab suci, kita semakin mengenal Tuhan kita. Relasi-relasi kecil inilah yang perlahan-lahan membangun sebuah fondasi iman dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita pun semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga begitu banyak badai deras, omongan-omongan yang tidak baik kalau misalkan datang terkait dengan agama kita, terkait dengan Tuhan kita, kita mampu mengatakan bahwa saya tetap percaya. Tuhan kok ada 3? Tidak, saya tetap percaya. Apa itu Tritunggal? Mengapa kita harus terus berbelas kasih? Kenapa kalian mau menjadi orang-orang bodoh yang selalu mau memberikan pipi kanan setelah ditampar pipi kiri? Tapi kalau kita punya jawaban, karena kita punya relasi, kita pasti punya jawaban bahwa kami tetap percaya itu adalah iman kami. Dan inilah yang pertama-tama diharapkan dari kita sebagai orang-orang beriman, diharapkan kepada kita sebagai para pengikut Kristus mempunyai relasi yang cukup dengan Tuhan kita. Jangan sampai relasi itu hanya sekedar relasi-relasi yang timbul dari luar atau mendengar dari jauh, tapi kita punya relasi yang intens dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendengar, kita bisa mendalami dengan baik seperti halnya yang telah dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Gunakanlah itu untuk semakin mengenal Tuhan sehingga pada akhirnya kita semakin percaya kepadanya. Lalu yang kedua, setelah kita semakin mengenal Tuhan, setelah kita membangun relasi dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan kembali untuk menjadi murid Yesus? Yesus dengan jelas mengatakan dalam Injil pada hari ini, walaupun Petrus sudah mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, itu versi dia yang sangat mengenal Yesus. Dia tahu Yesus itu siapa. Lalu setelah mengetahui itu, tapi ternyata Petrus masih belum paham. Ketika Yesus mengatakan dengan jelas bahwa putra manusia akan ditolak dan kemudian akan diseret oleh ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Karena versi dia, seorang Nabi, seorang Tuhan itu berarti luar biasa. Tapi kenapa harus direndahkan? Maka Yesus kembali mengatakan, kalau mau mengikuti aku, pertama-tama ia harus menyadari akan 3 hal yang diungkapkan Yesus pada hari ini. Jika seseorang mau mengikuti aku, pertama ia harus menyangkal dirinya, kedua memanggul salibnya, dan ketiga mengikuti aku. Kita tidak bisa langsung loncat, saya mau mengikuti Yesus, ya sudah ikuti saja langsung. Tidak. Tapi pertama-tama ada yang namanya penyangkalan diri. Kita harus tahu bahwa pertama-tama kita tidak bisa sesuai dengan pemikiran kita selalu bahwa menjadi orang Katolik harus selalu hidup enak. Menjadi orang Katolik harus hidup dalam kelimpahan. Menjadi orang Katolik selalu hidup dalam berkat. Pertama-tama kita harus menyangkal diri kita.
Lalu sebagai orang Katolik, kenapa kita selalu dipinggirkan, Romo? Kenapa kita selalu dinomor duakan? Kenapa kita selalu disebut orang-orang minoritas? Ya itulah salib kita. Kenapa kita harus selalu memaafkan? Kenapa kita harus selalu menerima orang-orang yang sudah jahat kepada kita? Lagi-lagi dikatakan, itulah salib kita. Dan itu step keduanya. Menyangkal diri, memikul salib. Dan itu belum selesai. Apalagi yang harus dilakukan? Mengikuti aku, mengikuti Kristus. Apakah mengikuti itu hanya sekedar ke gereja? Mengikuti itu hanya sekedar berdoa novena? Mengikuti itu hanya sekedar membaca kitab suci? Tidak. Mengikuti Yesus harus menyadarkan diri bahwa kita harus senantiasa dapat berbuah. Itu diungkapkan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus. Kita sudah sangat paham dan sangat hafal hal ini. Bahwa iman itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Dan ketika kita mengikuti Kristus, maka pertama-tama juga buah itu harus kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus berbelas kasih. Kita harus berbuat baik, kita harus perhatian, kita harus peduli kepada sesama kita. Bukan hanya terhadap diri kita sendiri. Dan hal-hal inilah yang memang terlihat simple, terlihat sederhana. Namun ketika kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita menemui banyak kesulitan dan juga hambatan. Namun inilah yang Tuhan harapkan daripada kita. Bukan seberapa besar, seberapa banyak kekayaan kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita, bukan berasal dari keluarga terhormat mana kita, tapi pertama-tama ketika kita mau mengikuti Kristus, kita mau menyangkal diri kita, memikul salibnya, dan pada akhirnya mengikuti Dia. Peristiwa kedatangan Paus 5 September ya kalau saya tidak salah yang lalu, itu merupakan sebuah perayaan iman kita. Di sana saya kebetulan bisa ikut dan kemudian saya berbahagia karena kita bisa merayakan bersama semuanya dan bisa menunjukkan kepada semua orang tanpa menyebutkan kita Katolik, tapi bisa menunjukkan kekasan iman kita melalui perbuatan-perbuatan. Puluhan ribu umat di situ dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, hening dan juga khidmat. Dan pada akhirnya alur keluar masuk juga menjadi lancar. Dan pada akhirnya semuanya, segala sesuatu dilakukan dengan tertib. Inilah sebuah perayaan iman yang Paus Fransiskus juga mengatakan kepada kita, tunjukkanlah iman kita. Jangan malu-malu. Kalau kita diharuskan menjadi orang baik, jadilah orang baik. Banyak orang jahat di sekitar kita, Romo, tetap jadi orang baik. Banyak orang yang gak tahu diuntung, gak bisa dihargai, Romo, tapi tetaplah jadi orang yang mampu mengasihi. Banyak orang juga yang tidak teratur, banyak orang juga nyampah sembarangan. Kenapa kita harus jadi berbeda? Karena kamu adalah murid Tuhan. Maka semoga kita sebagai murid-murid Kristus bukan hanya mengamini iman kita dengan membuat tanda salib, dengan hanya datang ke gereja seminggu sekali ataupun Natal Paskah, tapi kita lebih mengutamakan semua itu bahwa kita adalah para pengikut Kristus dengan tidak henti-hentinya menebar benih kebaikan, menjadi orang yang mengasihi setiap orang yang kita jumpai, sehingga pada akhirnya ketika orang melihat perbuatan-perbuatan kita, ia melihat Tuhan di dalamnya. Susah, Romo, sangat sulit dilakukan. Romo enak ngomong aja. Iya, memang sangat sulit. Tapi pertama-tama kita harus sadar Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan itu. Maka ketika kita mau mengikuti Dia, lakukanlah itu. Tuhan memberkati kita senantiasa.